Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdianti. Saya dari kelas komputerisasi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hutang jangka panjang. Apa sih hutang jangka panjang? Hutang jangka panjang adalah kewajiban-kewajiban yang pelunasannya akan dilakukan dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun, yang akan dilunasi dengan menggunakan sumber-sumber bukan kelompok aktiva lancar. Jadi hutang jangka panjang biasanya digunakan untuk keperluan investasi perusahaan besar yang pemanfaatannya bukan hanya 1 atau 2 kali, namun hingga jangka waktu yang cukup lama, hingga 10 atau 50 tahun ke depan. Contohnya seperti membeli tanah, membangun pabrik baru, membeli perusahaan supplier, dan lain-lain. Macam-macam hutang jangka panjang. Yang pertama itu hutang hipotek, adalah suatu pinjaman jangka panjang dengan menggunakan jaminan aktiva tetap yang tidak bergerak, seperti tanah, perusahaan, bangunan, mesin, gedung, dan lain-lain. Apabila si peminjam tidak dapat melunasi hutangnya, maka langkah selanjutnya adalah dengan cara penyitaan atau pengambil alihan barang yang telah menjadi perjanjian tersebut. Tentunya, perjanjian tersebut sudah ada hitam di atas putih. Jadinya, biasanya hutang hipotek ini contohnya adalah pinjaman hutang kepada bank. Untuk memperoleh pinjaman tersebut, bank memiliki persyaratan yang harus dipenuhi. Besar kecilnya pinjaman akan menyesuaikan dengan jaminan aset dan juga kemampuan membayar. Contoh hipotek. Tanggal 1 April 2008, Seva Arimurti meminjam uang kepada Tuan Ramdan sebesar 20 juta rumah dan tanah di hipotek. Pembuatan akta hipotek di notaris Daud S.H. dilakukan dengan biaya 75.000. Biaya lain yang dikeluarkan adalah ongkos penaksiran rumah dan tanah sebesar 25.000. Lama pinjaman 5 tahun dengan bunga 12% setahun. Pembayaran bunga dilakukan bersamaan dengan angsuran. Kemudian pencatatannya. Yang pertama itu, jika bunga penutupan hipotek dibayar oleh Seva Arimurti, maka biaya pembuatan akta, biaya rupa-rupa pada kas, biaya pembuatan aktanya itu 75.000, biaya rupa-rupanya 25, pada kasnya itu 100.000. Kemudian kas pada hutang hipotek, kasnya itu 20 juta, jadi hutang hipoteknya itu 20 juta. Yang kedua itu biaya pembuatan penutupan hipotek dibayar oleh Seva Arimurti. Maka biaya pembuatan akta, biaya rupa-rupa, kas pada hutang hipotek, biaya pembuatan aktanya itu 75, biaya rupa-rupanya itu 25, kasnya itu 19.900.000, hutang hipoteknya adalah 20 juta. Yang ketiga itu saat pembayaran angsuran. Maka hutang hipotek, biaya bunga pada kas hutang hipoteknya itu 4 juta, biaya bunganya itu 2.400.000, diperoleh dari 12/100 kali 20 juta, hasilnya 2.400.000, pada kas 6.600.000. Yang kedua itu obligasi. Obligasi adalah surat pengakuan hutang yang menyatakan kesanggupan untuk membayar suatu jumlah tertentu pada saat tertentu. Isi surat obligasi itu yang pertama, pembuatan obligasi. Yang kedua itu nilai nominal atau nilai jatuh tempo. Yang ketiga itu jumlah obligasi atau umur saat jatuh tempo. Yang keempat itu tingkat bunga per tahun dan tanggal pembayaran bunga. Harga jual obligasi ditentukan oleh 1. Aliran kas yang akan datang atau nilai nominal plus bunga selama umur obligasi. Yang kedua itu tingkat bunga efektif atau pasar harga jual obligasi, sama dengan nilai sekarang dari aliran kas yang akan datang yang dikontrolkan pada tingkat bunga pasar pada saat dijual. Pada obligasi terdapat 3 kemungkinan.
Yang pertama itu tingkat bunga nominal atau tingkat bunga pasar, atau harga jual sama dengan nilai nominal. Yang kedua itu tingkat bunga pasar lebih besar dari tingkat bunga pasar, atau harga jual lebih besar dari nilai nominal. Selisihnya itu disebut premium atau agium. Yang ketiga, tingkat bunga nominal lebih kecil dari tingkat bunga pasar. Harga jual lebih kecil dari nilai nominal. Selisihnya itu disebut diskonto atau disagiu. Jenis obligasi ada 8. Yang pertama itu obligasi tercatat. Yang kedua obligasi atas unjuk. Yang ketiga obligasi waktu. Yang keempat obligasi seri. Yang kelima obligasi yang dapat ditukarkan. Yang keenam obligasi yang dapat ditarik. Yang ketujuh obligasi yang tidak terjamin. Yang kedelapan obligasi yang terjamin. Contoh obligasi adalah PT Amerigo mengeluarkan obligasi 5 tahun bernilai nominal 60 juta. Bunga tahunan itu 12% per tahun, dibayar setahun sekali, tingkat bunga 12% setahun. Obligasi itu laku dijual dengan penerimaan bersih di kas 60 juta. Pencatatannya itu saat pengeluaran obligasi dan penerimaan uang, maka kas pada utang obligasi. Kasnya itu 60 juta. Jadi hutang obligasinya itu 60 juta. Yang kedua itu saat pembayaran bunga. Biaya bunga pada kas. Biaya bunganya itu 7.200.000 diperoleh dari 12% kali 60 juta. Pada kas 7.200.000. Kemudian yang ketiga, saat pelunasan obligasi. Hutang obligasi pada kas, hutang obligasinya itu 60 juta, pada kas 60 juta. Yang kedua, pada tanggal 1 Januari 2012, PT ABC menerbitkan obligasi senilai 8 juta, bunga 9%, jangka waktu 20 tahun, pembayaran bunga setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Telah 1. Untuk mencatat penerbitan obligasi. 2. Untuk membayar bunga obligasi. Pencatatannya, yang pertama, jurnal untuk mencatat penerbitan obligasi. Kas pada hutang obligasi, kasnya itu 8 juta. Yang kedua itu jurnal untuk mencatat pembayaran bunga obligasi. Maka beban bunga pada kas, beban bunganya itu 360 dihitung dari 6/12 kali 9% kali 8 juta. Kemudian hutang wesel jangka panjang. Hutang wesel ini artinya sama dengan hutang wesel biasanya, yang membedakan hanyalah waktu, di mana hutang ini hanya dalam waktu kurun dari 1 tahun. Contoh, pada tanggal 30 Desember 2010, PT ABC meminjam uang kepada bank sebesar 60 juta dengan menarik promes dengan bunga 12%. Promes tersebut akan dilunasi dengan 6 kali angsuran tahunan. Diangsur setiap tanggal 31 Desember. Buatlah jurnal. Yang pertama buat mencatat transaksi di atas. Yang kedua untuk mencatat angsuran pertama. Pencatatannya itu yang pertama jurnal untuk mencatat transaksi, yaitu kas pada hutang wesel. Kasnya itu 60 juta. Weselnya itu 60 juta. Yang kedua jurnal untuk mencatat angsuran pertama, yaitu hutang wesel. Beban bunga pada kas, hutang weselnya itu 10 juta, beban bunganya itu 7.200.000, pada kas 17.200.000. Angsuran per tahunnya itu dihitung dari 60 juta per 6, jadi 10 juta. Beban bunganya dihitung dari 12% kali 60 juta sama dengan 7.200.000.
Yang keempat itu hutang kredit bank jangka panjang. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan memberikan bunga. Contoh, pada tanggal 1 Januari, PT ABC mendapatkan pinjaman dari Bank Permata sebesar 100 juta dengan bunga 10%. Buatlah jurnal untuk mencatat transaksi di atas. Jadi, jurnal untuk mencatat yaitu kas beban bunga pada hutang bank. Kasnya itu 90 juta, beban bunga 10 juta, pada hutang bank 100 juta. Beban bunga dihitung dari 100 juta kali 100% yaitu 10.000. Jadi, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.